Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa anna ilaihi raji'un. Masyiral hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Masjid Al-Ikhlas ini yang senantiasa dimuliakan Allah, dan jamaah semuanya yang kami hormati, marilah kita awali perjumpaan kita ini dengan mengungkapkan rasa syukur di qauli alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat bimbingan, nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dilanjutkan kita dengan majelis taklim yang mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah untuk meningkatkan kualitas amal dan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam senantiasa terlimpah baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan sesuai dengan silabus yang diberikan oleh pemerintah kota. Jadi sekarang ada materi yang harus disampaikan sesuai dengan panduan, yakni berkenaan dengan masalah sholat, masalah zakat, masalah haji, itu yang diminta. Tetapi karena terbatasnya waktu, mungkin kami mengambil sedikit yang berkenaan dengan sholat yang khusyuk. Jadi materinya berkaitan dengan ilmu fikih dan juga hikmahnya daripada sholat itu sendiri. Jadi sholat itu memang perintah Allah yang dalam Al-Quran sudah jelas, aqimus sholat wa atuz zakah. Terus banyak sekali juga perintah-perintah yang lain, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian lagi ada hadis Nabi, as-sholatu imaduddin, baman aqamaha faqad aqamatin, baman tarakaha faqad hadamatin. Nah ini. Jadi sholat tadi ada perintah Allah dalam Al-Quran, dan juga ada perintah Allah Rasulullah dalam hadisnya. Kalau dalam Al-Quran dalilnya itu merupakan perintah secara umum. Jadi aqimus sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah ini salah satu dalil yang ada dalam Al-Quran. Ini kita sampaikan karena apa? Ini permintaan dari pembina yang ada di Kesra Wali Kota agar dalil tentang sholat itu juga disampaikan kepada jamaah. Supaya apa? Supaya kita jamaah cerdas. Oh ternyata memang perintah sholat itu ada dalam Al-Quran. Itu tadi ayat. Kemudian bagaimana cara melaksanakan sholatnya?
bagaimana cara melaksanakan ibadah sholat itu dijelaskan melalui hadis. Banyak sekali hadis-hadis tentang sholat. Yang jelas untuk pelaksanaannya itu sesuai dengan petunjuk Nabi. Bagaimana? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku mengerjakan sholat. Jadi kita itu sholatnya bagaimana? Sesuai dengan perintah Nabi tadi. Sholatlah kamu semua, shollu kama ra'aitumuni, sebagaimana engkau melihat aku. Maksud aku itu Rasul, aku Nabi. Ketika mengerjakan sholat. Nah, pada waktu itu dicontohkan oleh Nabi. Sahabat berkumpul setelah Nabi menerima perintah sholat, ditunjukkan yang pertama sholat itu diawali dari takbiratul ihram, berdiri membaca takbir. Takbiratul ihram itu bukan mengangkat kedua tangannya, tapi membaca takbirnya sembari mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Ketika kita mengangkat kedua tangan membaca takbir, itu takbiratul ihram disertai niat. Nah, ini pekerjaan hati. Itu harus sinkron. Lesan membaca takbir, tangan mengangkat kedua tangan. Kalau kita mampu, badan berdiri menghadap kiblat, sembari hatinya membaca niat. Jadi niat itu tempatnya di hati, bukan di lesan. Memang secara fikihnya Imam Syafi'i, kita disunahkan membaca niat dulu dalam lesan ya. Usolli dibaca dalam lesan, diungkapkan dengan kata-kata usolli fardu apa duhri apa asri seterusnya. Nah, itu sunnah. Tetapi yang wajib adalah niat. Karena apa? Karena berhasilnya suatu amalan dalam ibadah itu manakala disertai dengan niat. Innama a'malu binniyat. Ibadah itu menjadi bernilai tergantung dari niatnya. Ibadahnya bagus, syarat rukunnya bagus, tapi salah dalam niat menjadi gugur dan hilang semuanya. Nah, ini maka dasar ini penting untuk disampaikan kepada seluruh jamaah sebelum kita mencapai tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi niat tadi memang harus benar dalam hati kita tuh. Maka fardu lillahi ta'ala. Jadi saya menyengaja sholat fardu duhur umpamanya 4 rakaat adaan karena Allah. Nah, itu harus ada dalam hati kita. Maka ketika bahasa niat itu Allahu Akbar. Kapan niat? Ya kan? Allahu Akbar. Itu kita sambil membaca dalam hati. Mensinkronkan kita baca takbir dalam hati membaca niat. Karena apa? Innama a'malu binniyat. Terkadang tidak semua hadirin, tidak semua jamaah sholat itu karena Allah. Contohnya anak kecil, ya kan? Dia sholat karena takut dengan bapaknya. Ya kan? Karena bapaknya membangun, ayo nak bangun, masuk sekolah semua, ayo ke masjid. Apalagi anak sekolah, dia sholat karena disuruh gurunya. Dia sholat karena pengen dapat nilai. Kalau guru yang ngawasi, malah cepat dia mengerjakannya. Tetapi ketika gurunya tidak ada, kadang dia asal-asalan baik, bahkan kadang tidak sholat. Namanya anak-anak kan. Ya, ada anak tuh memang masih anaknya, ada juga yang sebenarnya sudah bapak-bapak, mak-mak, mentalnya masih anak-anak. Nah, itu yang ada kan. Nah, maka kita diingatkan kembali. Ini diingatkan kembali. Ini barusan dapat WA, jadi materinya harus menyinggung masalah itu. Tadi ada barusan WA yang kami baca tadi. Jadi ada panduannya, terus menyampaikan tentang masalah sholat ini benar-benar lillahi ta'ala,
dan ada dasarnya dalilnya. Innama a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ibadah itu tergantung dari niat. Kalau niatnya itu karena Allah, ya nanti Allah yang akan mengasih pahala. Tetapi kalau niatnya karena manusia, maka mintalah upah dari manusia. Contoh anak kecil tadi yang sedang sekolah, dia rajin sholat, mengikuti perintah gurunya. Karena sholatnya bagus, gurunya ngawasi bagus, dikasih nilai yang bagus juga. Kalau sholatnya main-main, syarat rukunnya salah, ketika gurunya ngawasi, ngasih nilai, ya kasih nilai yang kurang juga. Nah itu kan sholatnya karena mencari nilai. Dan juga yang sholatnya karena takut dengan orang tua. Ketika di rumah, anak-anak tadi ada tidak takut dengan mertua, malu dengan mertua. Mertua lah ke masjid lah bangun. Ini pengantin baru belum bangun, nah malu. Kalau sholat lah, nah itu bagus ikut-ikutnya sholat. Tetapi karena niatnya salah, ya nanti pahalanya di mata Allah kosong. Kamu kan sholat itu karena malu dengan mertua, sudah minta pahala dengan mertua kau, lama itu kan kasarnya begitu. Masih banyak, ada yang malu dengan pimpinan. Kebetulan bosnya itu tempat kita gawe, mamanya baru balik haji, rajin sholat, sehingga anak buahnya melak ikut rajin. Tapi rajinnya mengerjakan sholat karena malu dengan bos, malu dengan pimpinan. Nah ini yang akan merusak pahala sholat. Maka ayo kita awali innama a'malu binniyat. Awali dengan niat kita, ibadah kita seluruhnya itu lillahi ta'ala, karena Allah semata. Maka nanti pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu yang bagaimana? Inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mukadimah tadi telah kita sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in alladzina yadunnu anna mulaqu rabbihim wa anna ilaihi raji'un. Mintalah pertolongan kamu semuanya dengan sholat dan sabar. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Mintalah kamu semuanya pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Ini mungkin di pertemuan sebelumnya sudah kita singgung ya tentang sholat khusyuk. Namun itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadunnu anna mulaqu rabbihim wa anna ilaihi raji'un. Ayat yang ke-46. Jadi kita tadi diperintahkan untuk meminta pertolongan. Ya pertolongan dari Allah, mengharapkan kita ini dapat ridhonya Allah, dapat ridhonya surganya Allah. Ketika ada masalah kita harus sabar, mengerjakan sholat. Tetapi ini tidak mudah, sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah siapa orang-orang yang khusyuk ini? Nah ini yang perlu kita perhatikan. Jadi tadi kalau kita fokus kepada niatnya harus benar karena Allah, sehingga setelah melaksanakan sholat itu kita berusaha untuk khusyuk. Karena niatnya benar, khusyuk itulah yang akan dinilai. Nah yang khusyuk tadi ayat yang ke-46, alladzina yadunnu anna mulaqu rabbihim wa anna ilaihi raji'un. Jadi ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Orang-orang yang khusyuk ialah mereka yang yakin dalam ibadahnya itu berjumpa dengan Allah. Wa anna ilaihi raji'un, dan ketika melaksanakannya dia juga yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah. Kalau kita yakin Pak, Ibu, akan kembali kepada Allah, tentu sholat kita ini akan sungguh-sungguh. Ada kata-kata dalam hadis Nabi, ka'annaka tamutu hudan, ya, ikmalud dunya ka'annaka tamutu hudan, ikmalul akhiratan, ya bukan dunia.
Kalau dunia tamu tuh betul itu ketika kita melaksanakan ibadah urusan akhirat ya tamu tuh betul seolah-olah kita kembali Allah besok. Nah, ketika kita tahu bahwa besok itu akan mati, maka itu kita akan sungguh-sungguh sholatnya. Ikmalul akhirata ka'annaka tamutuhuda. Ketika kita dalam ibadah urusan akhirat ini kok tahu bahwa besok itu sudah ada panggilan untuk menghadap Allah, seolah-olah ya, maka ketika sholat akan khusyuk. Nah, orang yang khusyuk itu apa? Orang yang dalam sholat itu berkomunikasi, berjumpa, meyakini bahwa dia itu sedang berhadapan dengan Allah. Kadang di dunia ini, urusan dunia ya, kita pengen buat KTP, ada Pak Lurah. Dikala kita ada Pak Lurah, tentu kita akan sopan, permisi, duduk, menghadap, tidak sambil ketawa, tidak sambil main-main. Itu baru menghadap lurah. Khusyuk artinya kan. Jadi orang yang khusyuk itu orang yang meyakini ketika dalam beribadah itu berjumpa dengan Allah. Maka yang dipikirkan adalah Allah, bukan memikirkan karena takut dengan orang tua, takut dengan guru, malu dengan tetangga, malu dengan pimpinan, bukan. Tapi karena kita takwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Inilah yang akan menjadikan sholat kita khusyuk. Tentu itu butuh perjuangan antara si A, si B, si C dan selanjutnya. Kualitas khusyuknya berbeda-beda. Ada yang khusyuknya ketika takbiratul ihram saja, Allahu Akbar, merasa berhadapan dengan Allah. Terkadang sambil meneteskan air mata baru membaca takbir. Ada. Tapi habis itu ketika baca Fatihah, dengarkan imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ingat, nah aku tuh aku pasang panjangnya Fatihah Ustaz mau. Ada yang macam-macam pikirannya itu timbul setelah itu wajar, manusiawi. Memang di saat itulah setan itu tetap mengganggu kita. Banyak itu kejadian seperti itu. Kalau pagi nak ke pasar, surat tanya panjangnya, menggerutu sendiri dalam hati. Itu terkadang kan. Nah, tetapi kalau dia yang masih merasa berhadapan dengan Allah, tidak berani. Ini lagi berhadapan dengan Allah. Kok nak menggerutu? Kan Allah itu maha mendengar, maha melihat. Yang didengar bukan saja omongan lisan kita, tetapi rintihan hati pun Allah mendengar. Kok bisa? Kita kan tahu Allah itu bersama kita. Hati ini adalah rumahnya Allah. Qalbu mu'minin baitullah. Hatinya orang beriman itu rumahnya Allah. Jadi ketika kita mengeluh, merintih, berkeluh kesah, yang dikeluh kesahkan itu kepada manusia, Allah juga tahu. Tetapi ketika kita sholat ini khusyuk, apa tadi dengan cara mengingat besok itu kita akan dipanggil Allah, dengan cara kita tuh mengharapkan ridhonya Allah, mengetahui isi ayat-ayatnya yang dibaca, sehingga ketika melaksanakan sholat benar-benar menghayati, benar-benar berkomunikasi dengan Allah. Nah, ini yang akan dinilai oleh Allah. Ketika kita mengharapkan kepada hamba, kepada makhluk, ya nanti kita disuruh minta upahnya kepada hamba dan makhluk. Sholatnya anak kecil karena pengen dapat nilai agamanya 9 atau 10, ya nanti minta pada guru agamanya. Karena sholatnya rajin, kalau sering ke masjid, seperti kita ngajari anak kita, nak, kalau kamu ke masjid sekali 1.000, kalau sehari 5 kali 5.000, kalau uang jajan 10.000, bapak tambah 5.000. Rajin anak itu, masjid terus. Pak, aku sudah sholat subuh tadi, ya catat. Duhur, catat. Nah, aku 5.000. Nah, balik sekolah minta tambahan 5.000 lagi.
Semangat kan? Ya itulah pahalanya anak kecil tadi. Itu. Nah, ada juga di beberapa daerah memotivasi kepada karyawannya, siapa yang rajin melaksanakan sholat berjamaah subuh bagi karyawan tadi ya, nanti akan mendapatkan hadiah umroh. Nah, rajin ke masjid, rajin tiap subuh ke masjid. Tapi tujuannya apa? Supaya diberikan pahala oleh pimpinan tadi umroh. Maka dia ya pahalanya umroh itu saja. Tetapi kalau kita rajinnya karena Allah, bisa jadi selain kita mendapatkan pahala dari Allah, kita juga akan mendapatkan apresiasi dari orang tua, guru, pemimpin, bos kita, atau bahkan masyarakat sekitarnya. Kalau orang tua rajin ke masjid, biasanya berasa dengan tetangga itu mudah. Contohnya apa? Lagi tidak punya duit, tak tolong lah Pak, nak ngasih anak saku sekolah ini, belum gajian, nggak dikasih. Karena uangnya rajin ke masjid, biasanya waktu baik, kan itu. Tapi kalau mau ucap-ucap, ke masjid tidak pernah, ibadah tidak pernah, gawainya nongkrong-nongkrong, maaf nih ya. Nah, minjem, tidak ada. Nah, itu ya. Nah ini kan, contohnya demikian, itu kepada manusia. Tapi tujuan kita bukan yang itu. Kita diharapkan dalam ibadah ini benar-benar karena mengharapkan pahala ridho dari Allah. Jadi level kita masih mengharap ridho dan pahala dari Allah. Tapi kalau nanti Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus kaji dan kaji selanjutnya, ternyata orang yang sudah dekat dengan Allah itu ibadahnya bukan karena mengharap pahala, bukan lagi mengharap surga, ya kan? Itu tidak lagi. Tapi kita sebagai motivasi boleh karena berharap dengan Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, niscaya aku akan memberi. Ya harus berharap kepada Allah. Kalau tidak berharap kepada Allah, kita sombong. Makanya kadang di rakaat yang terakhir, sujud yang terakhir, kita agak panjang dikit sembari minta maaf, beristighfar, nambah doa, memohon kepada Allah. Nah itulah masalah diri yang perlu kita miliki dalam diri kita supaya sholat kita bisa khusyuk. Jadi kita tadi yang pertama allati mulak robi, kita harus tahu dulu sholat ini menyembah siapa. Kalau kita sudah tahu pasti baru bisa dikatakan khusyuk. Kalau belum tahu, ya mungkin masih ikut-ikutan, mungkin masih meraba-raba, mungkin masih kita tergantung dengan imam tadi. Ada imamnya takbir, ikut takbir. Ada imamnya rukuk, ikut rukuk. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa sholat ini adalah menyembah Allah, dan kita tahu Allah itu ada dimanapun kita berada, maka kita akan sungguh-sungguh. Tahunya dari mana? Minggu yang lalu? Bulan yang lalu? Wahwa ma'akum ainama kuntum bima ta'maluna basir. Dia bersama kamu dan ada dimanapun kamu berada dan menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Allah itu bersama kita dan ada dimanapun berada dan menyaksikan apa yang kita kerjakan, termasuk yang dikerjakan hati. Allah tahu. Kalau kita kiri kanan karena diucapkan baru dengar, karena digerakkan dilakukan baru terlihat. Tetapi kalau pekerjaan hati itu yang tahu hanya Allah dan kita sendiri. Jadi sholat yang khusyuk, ya kita harus berusaha terfokus hanya kepada Allah, tertuju hanya kepada Allah. Nah, untuk bisa terfokus dan tertuju kepada Allah, kita harus tahu yang kita sembah ini siapa. Allah. Ya yang mana Allah itu? Allah itu tulisannya alif, lam, ha. Apakah huruf Allah itu yang kita sembah? Bukan. Apakah nama Allah itu yang kita sembah? Bukan. Kalau nyembah nama sama yang nyembah makhluk. Nama itu kan makhluk.
Yang kita sembah yang punya nama. Nah, kita kan nggak tahu. Makanya kita belajar untuk mencari tahu. Belajar untuk bertauhid dengan ul yakin, bukan atas dasar cerita orang, cerita ustaz, cerita guru, cerita kiai, cerita ulama, bukan. Tetapi benar kita memang mencari. Itu kan hanya nabi dan rasul yang bisa bertemu dengan Allah. Kata siapa? Oh yang demikian. Orang berprasangka ya, Nabi Isra Mi'raj ketemu dengan Allah bisa. Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhannya awalnya menganggap bintang yang di langit apakah Tuhan, bulan yang di langit apakah Tuhan. Begitu pagi kok hilang semuanya. Apakah matahari yang menerangi dunia ini itu Tuhan itu? Karena dia melihat kiri kanan Tuhannya itu buatan ayahnya, Azar nama bapaknya itu tukang buat patung, dan patung itu ditaruh di dalam Ka'bah oleh Raja Namrud yang kemudian disembah umat manusia pada waktu itu. Tapi Ibrahim sebagai anak yang cerdas berpikir mencari Tuhannya. Aku tidak mau menyembah-nyembah buatan bapakku dewi kok disembah. Bahkan patung-patung yang terkumpul di dalam Ka'bah itu dibawakan kapak, dipotongi lehernya. Nah, potongi, sisakan yang besar, ditaruh kapak, dikalungkan di leher patung yang paling besar. Setelah hari paginya Raja pengen menyembah, melaksanakan peribadatannya. Nah, kenapa ini patung-patung ini pada rubuh semuanya? Kemudian dicari, ketemulah Ibrahim. Ibrahim menyangka, coba itu ya Namrud, lihat yang paling besar itu loh yang bawa kapak. Mungkin dia yang ngapak itu Tuhan yang kecil ini. Dia tidak bisa bergerak. Kenapa nak ngapaki anak buahnya? Kalau tidak bisa bergerak, kenapa kau sembah? Nah, itulah cerita Nabi Ibrahim dalam pencarian Tuhannya, yang akhirnya menemukan ternyata Tuhan itu adalah Allah. Allah itu di mana? Kalau mu'minin baitullah. Itu kata Nabi Ibrahim. Setelah Ibrahim diperintahkan membangun Ka'bah tadi kan. Nah, itu ringkasnya cerita. Begitupun Musa dalam pencarian Tuhannya sampai ke Bukit Tursina. Ada ayat di dalam Al-Quran. Kalau kau nanti melihat Bukit Tursina itu ada cahaya, kemudian gunung itu hilang, maka itulah aku. Bukan berarti cahaya tadi, bukan. Tetapi ketika Nabi Musa itu pingsan, kemudian dia mendapatkan petunjuk, itu ternyata Allah itu adalah yang maha hidup, yang memberikan kehidupan kita semua ini. Begitupun nabi-nabi yang lain semua itu mencari. Dalam perjalanan tauhidnya menemukan semuanya bahwa Tuhan itu adalah Allah. Itu namanya. Nama-nama lainnya Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Syafiq, Ya Latif, Ya Rozak. Ada 99 nama. Itu nama itu. Tapi untuk mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita harus sampaikan yang sebenarnya yang punya nama yang harus kita sembah. Bagaimana caranya kita untuk mengenalinya? Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya innama alaikum illa wahid pamakan. Nah, itu akhir ayat ya. Jadi begini, Qul, katakan Muhammad, innama ana basyarum, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Kalau aku bisa bertemu dengan Allah, maka umatmu juga bisa bertemu dengan Allah. Dengan cara asal dia mau beramal soleh dan ketika beribadah tidak berlaku syirik terhadap sesuatu apapun. Nah ini
Jadi untuk bisa bertemu dengan Allah, maksudnya mendapatkan keyakinan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, kita harus rajin beramal soleh. Kemudian ketika kita beribadah, jangan mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ketika sholat tadi, jangan disekutukan dengan untuk mendapatkan rezeki banyak, disekutukan dengan cara untuk mendapat nilai yang banyak. Seolah-olah Tuhannya ada dua, satu Allah yang menjadikan kita, satu guru yang akan ngasih nilai. Jangan begitu dalam ibadah itu, tapi benar-benar hanya mengharapkan kepada Allah saja. Dan kita harus kepada Allah tadi selalu beramal soleh. Jadi kul, katakan wahai Muhammad, innama ana basaru, aku tuh manusia biasa. Jadi Nabi dulu beritahu, aku ini manusia biasa seperti kamu. Aku ini diberi wahyu oleh Allah. Kalau kamu ikuti aku dengan wahyu yang kusampaikan. Cara mudah memahaminya demikian. Kalau kamu mau beramal soleh seperti aku, kamu pun juga akan bisa mendapatkan, menemukan Tuhan. Satu, beramal soleh. Yang kedua, ketika dalam melaksanakan peribadatan, jangan mensekutukanku dengan segala sesuatu. Artinya apa? Dari niatnya tadi, jangan pengen niat nyari sesuatu, harus tertuju hanya kepada Allah. Gitu. Nah, amal soleh itu apa? Beda Pak dengan amal ibadah. Kalau amal ibadah yang biasa kita lakukan. Kalau amal soleh itu amalan yang dilakukan seorang hamba yang tahu hanya dirinya dan Allah. Kalau yang ditahui manusia, kadang kita ini berharap dipuji loh. Sedekah kepada masjid 10 juta. Pengurus lupa ngomongkan, beruntuk dalam hati. Malah sedekah 10 juta, tidak diumumkan tadi. Iya kan? Ada maksudnya kan, tapi tidak semua orang. Makanya kalau yang hanya karena Allah, kita sudah ngasih kepada pengurus masjid 10 juta untuk pembangunan masjid, nak diumumkan terserah, nak dibuang terserah, nak diberikan semen, nak diberikan apapun terserah. Pas lupa, itu kalau ibadah yang dinamakan amal soleh hanya tertuju pada Allah, tidak lagi aku tadi kan sedekah, catat enggak? Diumumkan enggak? Nah, itu amal ibadah masih mengharapkan dengan manusia. Tapi kalau amal soleh hanya ikhlas karena Allah. Kalau sudah diserahkan itu sudah tidak dipikirkan lagi. Nah itu contoh. Supaya ibadah itu kadang tidak tercampur dengan riya, makanya Nabi kan perjuangannya dalam pencarian Tuhannya ke Gua Hiro. Kalau di Ka'bah banyak orang, apakah Nabi bersemedi, berdiam diri, uzlah, tafakur di Ka'bah? Tidak, di Gua Hiro. Panjang lama Gua Hiro itu sebelum menerima wahyu. Dan ketika bertemu, didatangi malaikat Jibril menerima wahyu di mana? Di Gua Hiro. Ya enggak? Karena dia beramal soleh di Gua Hiro. Apa yang dilakukan di Gua Hiro? Beramal soleh. Dia berbuat sesuatu yang tahu hanya Nabi kenal, maka dia berjumpa. Nah kalau tadi tafakur di masjid, kadang diusul-usulkan karena banyak jamaah di belakangnya. Nah kadang itu, takutnya itu bukan salah. Kalau memang bisa kita di masjid ini, biarpun banyak jamaah seperti itu. Andai kata tidak ada jamaah, ya seperti itulah. Nah ini yang diharapkan, artinya beramal soleh itu. Nah dilihat orang tidak jadi bangga, tak dilihat orang tidak kecewa. Nah ini, dilihat orang tidak jadi bangga, dipuji orang tidak nambah besar kepalanya, dicaci orang tidak terasa sakit hatinya, karena memang beramal soleh hanya tertuju pada Allah. Makanya kalau wali-wali dulu ya, dia beribadah itu tidak lagi mengharapkan pahala surga, dia hanya mengharapkan berjumpa dengan Allah. Jika ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwana awil takimi dan seterusnya.
itu kalau kita kaji dengan di pengajian cawisan ya, aku beribadah ini bukan mengharapkan surga, tetapi aku masih takut masuk neraka, sehingga aku mengharapmu ya Allah untuk mendapatkan ridhonya surga. Jadi surga itu karena ridho Allah, bukan karena amal ibadah kita. Nah, itu yang dikatakan oleh para wali-wali dulu. Mudah-mudahan dari kita sholat tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perbarui dengan niat yang lurus, dengan niat karena Allah, dengan niat hanya tertuju kepada Allah. Setelah kita niat, ya kita laksanakan. Takbiratul ihram tadi kan dilanjutkan dengan gerakan-gerakan yang lain sampai diakhiri dengan salam. Semuanya kita maksimalkan tertuju kepada Allah. Kalau andai kata dalam perjalanannya sebelum salam kita teringat urusan dunia manusiawi, tapi dilatih, nanti lama-lama itu akan bisa kita atasi, sehingga kita bisa maksimal dari takbiratul ihram sampai salam itu hanya menghadap kepada Allah, tidak lagi mengingatkan urusan dunia. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita sebelumnya itu harus mandi, harus bersih, harus suci, harus segala syarat rukunnya tadi dipenuhi dulu. Kemudian kita tahu maknanya sholat, tahu tujuannya sholat, kemudian kita yang jelas tahu yang kita sembah. Bagaimana caranya tadi? Dalam surat Al-Kahfi 110 nanti bisa dibaca lagi. Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Nah, ketika kita beribadah harus tertuju kepada Allah. Kita harus tahu dengan Allah. Kita harus beramal soleh. Kita harus tidak berbuat syirik selama beribadah. Maksudnya jangan sampai menduakan Allah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai tambahan amalan kita. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan kepada Allah, saya mohon ampun. Kepada jamaah sekalian, saya minta maaf. Bila bisa bilhaq, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.